baik. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Sebelum itu saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Antoni Suryanto Wakat, biasa dipanggil Yanto. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama dan jabatannya sebagai apa? Oh ya, makasih. Nama saya Ahmad Sunedi. Ini saya sebagai Ketua Karang Taruna di Dusun Sambil Kidul. Perkenalkan, nama saya Kristatia Rahayu. Di sini saya sebagai Ketua PKK Padukuhan Sambil Kidul, Kelurahan Bebegayaan, Kabupaten Barat. Selamat pagi, Mas Yanto. Saya Waluyo sebagai di sini sebagai Duku, juga sebagai Ketua Kelompok Tani. Tujuan sejarah dibentuknya lembaga ini. Oh ya, terima kasih mungkin bisa buat menambah pengetahuan dari rekan-rekan bahwa untuk saat ini Karang Taruna bisa membentuk kegiatan ini supaya menambah rasa jiwa sosial generasi muda untuk bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan Karang Taruna. Kalau untuk tujuannya itu adalah kita sebagai Ketua PKK Padukuhan, tujuannya untuk mengembangkan masyarakat, terutama untuk ibu-ibu agar mereka lebih kreatif. Terkait kelompok tani, Pak, itu berdirinya kelompok itu karena sebagai wadah. Karena di Sambil Kidul ini kan mayoritas warga tani. Mata pencaharian warga itu sebagian besar petani. Maka kita perlu membuat kelompok sehingga berdirilah kelompok tani Mekarjaya di Sambil Kidul. Kenapa namanya Mekarjaya? Karena ketika kita bertani, kita menanam, bisa mekar, harapan kita nanti bisa berjaya. Apakah ada pertemuan rutin? Ada pertemuan rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kita mengadakan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali. Kita ambil di hari Jumat lagi. Untuk kelompok tani di Sambil Kidul, kita ada pertemuan rutin setiap malam Selasa Legi. Apakah lembaga ini terdiri dari warga asli dari Dusun Sambil Kidul? Ya, betul, dari pribumi. Banyak dari beberapa daerah asal karena di sini banyak yang mengikuti suami. Terkait dengan anggota kelompok tani, karena untuk kelompok tani itu kan setiap padukuhan ada, dan tentu saja syarat sebagai anggota kelompok tani yang di Sambil Kidul itu mesti warga Sambil Kidul. Pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana kondisi lembaga saat ini? Ya, untuk saat ini karena diadakan setiap 1 bulan sekali diadakan pertemuan, alhamdulillah ada istilah khas untuk Karang Taruna dan aset-asetnya juga punya, termasuk lampu dan lain sebagainya untuk bisa membantu kepentingan warga di Dusun Sambil Kidul. Semakin kesini semakin maju karena banyak dari lembaga puskesmas dan dari PLKB, terutama dari Kapanewon itu sangat memperhatikan dari dusun-dusun. Untuk kondisi lembaga, alhamdulillah sehat. Terbukti dengan ini berjalannya setiap program-program kelompok pertanian yang ada di Sambil Kidul, terkait pengadaan pupuk, pengadaan bibit, kemudian untuk penyuluhan, kemudian untuk solusi-solusi dari permasalahan yang ada di warga tani kita. Apakah lembaga ini aktif untuk membantu permasalahan yang ada di Dusun Sambil Kidul? Betul sekali, lembaga ini memang
tujuannya untuk membantu warga masyarakat. Makanya setiap ada kegiatan sosial, kegiatan hajatan di warga masyarakat, kami dari rekan-rekan semua Karang Taruna dengan sukarela dan penuh semangat selalu membantu warga yang membutuhkan. Tentunya aktif karena apa? Kegiatan PKK ini kan mencakup berbagai jenis kegiatan, yaitu terutama posyandu. Nah, untuk posyandunya itu sendiri mencakup kegiatan posyandu balita dan juga kegiatan posyandu lansia, dan itu terutama untuk yang ada riwayat-riwayat untuk lansia, riwayat penyakit itu tersendiri. Ketika ada riwayat penyakit itu kita rujuk di puskesmas. Apa saja program kerja yang dijalankan? Ya, untuk program kerja itu banyak sekali program kerja. Kita mengadakan di sini kegiatan posyandu. Posyandu itu mencakup posyandu lansia dan balita. Di sini kita juga mengadakan setiap kegiatan ada screening lansia. Untuk program kerja kelompok tani, secara rutin kita jalankan pengadaan fasilitasi terkait dengan pengadaan bibit. Ketika kita akan bertanam, tentu kita adakan bibit. Itu fungsi kelompok tani. Kemudian pengadaan pupuk. Ketika masyarakat sudah menanam, kita adakan pengadaan pupuk melalui kelompok tani. Karena tanpa kelompok tani, kita tidak bisa meraih pupuk bersubsidi. Bagaimana lembaga ini menjalankan setiap program kerja? Apakah juga melibatkan warga lain atau hanya anggota dari lembaga ini saja? Kita ada dibagi dua kader, yaitu dari kader Yandu dan kader KB. Nah, di situ kita mengerjakan tugas kita masing-masing, ya. Terus terang di sini kami membuat atau membentuk kelompok kader sendiri, dan itu kita melibatkan dari kalurahan, ya, pastinya, karena pembentukan kelompok itu sendiri dari kalurahan juga dipilih terutama kader-kader yang mau untuk bekerja sama dengan anggota PKK ataupun pengurus PKK untuk membantu balita ataupun lansia. Untuk program kerja kita seperti biasa, kita libatkan seluruh warga masyarakat. Bahkan di luar kelompok tani pun bila perlu kita libatkan. Karena terkait dengan contoh misalnya kita adakan penyuluhan. Kita penyuluhan mesti kita mendatangkan narasumber dari mana, dari dinas pertanian, dari pendamping pertanian dan sebagainya. Apakah regenerasi anggota rutin dilakukan? Ya, betul. Kita melakukan regenerasi selama 2 tahun sekali kita mengganti pengurus. Kalau untuk regenerasi keanggotaan memang tidak rutin kita lakukan karena di sini sebagian ada yang lansia, dan untuk regenerasi kepengurusan itu maksimal di usia 60 atau 65 tahun ketika mereka sudah tidak produktif di dalam kegiatan atau pekerjaannya, jadi mereka inginkan untuk mengundurkan diri dan mengganti kepengurusan yang baru. Untuk kelompok tani di Sambi Kidul, regenerasi kita lakukan ketika ketua yang lama atau pengurus yang lama mereka sudah tidak sanggup, artinya karena ada banyak permasalahan di kepengurusan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mewawancarai Pak. Sama-sama. Semoga sukses. Terima kasih. Sama-sama. Ini sukses selalu, Mas Yanto. Ya, sama-sama toh. Nanti semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan informasi yang positif bagi warga.